Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya Jessica Ivrani, NIM belakang 06, dan ada rekan saya yang bernama Nurrohmah NIM belakang 09, Febriana Putri Utami NIM belakang 12, Sevi Juwana Nur Aini NIM belakang 7. Ada yang terakhir yaitu Nur Alif Alfian NIM belakang 13. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang identifikasi bakteri. Untuk mempersingkat waktu, saya Jessica Ivrani akan menerangkan sedikit tentang pengertian identifikasi. Bakteri adalah organisme prokariotik yang umumnya tidak mempunyai klorofil dan produksi aseksualnya terjadi melalui pembelahan sel. Nah, bakteri ini juga memiliki DNA. Nah, bakteri juga memiliki beragam karakteristik yang berbeda. Maka dalam pembelajaran ini perlu diperlukannya identifikasi pada. Nah, identifikasi dilakukan untuk mencari ciri-ciri pada organisme yang belum diketahui, kemudian dibandingkan dengan organisme yang telah diketahui pada ciri-cirinya. Jadi, dapat disimpulkan identifikasi adalah suatu proses pengamatan untuk mengetahui informasi suatu organisme atau bakteri yang kita ingin ketahui. Nah, identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu baik secara morfologi ataupun fisiologi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nurrohmah, NIM belakang 09. Yang selanjutnya adalah manfaat dari identifikasi bakteri. Yang pertama adalah kita mengetahui bentuk dari bakteri. Misalkan bentuk bakterinya itu kokus. Nah, kokus tersendiri ini terbagi menjadi beberapa bentuk lagi. Yang pertama ada monokokus, kemudian ada diplococcus, kemudian ada staphylococcus dan yang lain-lain. Nanti contoh gambarnya akan saya tampilkan di bagian. Kemudian bentuk bakteri yang selanjutnya adalah basil. Nah, basil tersendiri ini juga terbagi menjadi beberapa bentuk lagi. Yang pertama ada monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Yang terakhir adalah spirillum. Nah, spirillum ini juga terbagi menjadi beberapa bentuk lagi seperti spiral, koma, dan lain-lain. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah kita dapat mengetahui susunan dari bakteri tersebut. Dan yang terakhir kita mengetahui manfaat bakteri itu menguntungkan atau merugikan bagi individu. Seperti itu. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sevi Juwana Nur Aini, NIM belakang 07. Baik, untuk selanjutnya ada contoh dari bakteri yang menguntungkan. Untuk yang pertama yaitu Lactobacillus acidophilus, yang merupakan salah satu jenis bakteri homofermentatif obligat. Lactobacillus acidophilus mempunyai ketahanan terhadap asam lambung buatan dengan pH 2,5 selama 3 jam dan bakteriosin yang dihasilkan tetap aktif pada pH 3 sampai pH 10. Lactobacillus acidophilus bermanfaat untuk menurunkan kolesterol jahat dan mengatasi diare. Juga dapat melawan bakteri vagina yang dapat menyebabkan keputihan. Probiotik jenis ini dapat ditemukan dalam minuman susu fermentasi seperti yogurt, tempe, dan keju. Kemudian ada Lactococcus lactis, yaitu bakteri gram positif yang bersifat mesofilik dan fakultatif anaerob. Bakteri ini tidak membentuk spora, tidak motil selnya, berbentuk bulat atau ovoid dengan ukuran 0,5 sampai 1,5 mikrometer serta susunan selnya berpasangan atau berantai. Lactococcus lactis melakukan metabolisme karbohidrat secara homofermentasi dan menghasilkan gram positif asam laktat dari glukosa. Lactococcus lactis ditemukan di keju, mentega, dan yogurt. Bakteri ini membuat yogurt memiliki rasa yang khas,
Lactococcus lactis juga bermanfaat untuk memperbaiki mukosa atau lapisan usus pada orang dengan peradangan usus. Selanjutnya ada Bifidobacterium longum. Adalah bakteri gram positif berkatalase negatif. Bakteri ini merupakan salah satu dari 32 spesies yang termasuk dalam genus Bifidobacterium. Kemudian bakteri ini berbentuk batang dan hidup dalam saluran pencernaan manusia. Bifidobacterium ini berfungsi memecah karbohidrat dan menetralkan racun di usus. Acetobacter silinum memiliki ciri-ciri yaitu bentuknya batang, bersifat aerob, tidak memiliki flagela, tidak berpigmen, tidak membentuk spora, dan bersifat kemotropik. Baiklah teman-teman, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Febriana Putri Utami, NIM belakang 12. Bakteri memiliki sisi yang memberikan dampak yang berbeda pada makhluk hidup. Ada jenis bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Bakteri yang membawa pengaruh buruk disebut sebagai bakteri patogen. Bakteri patogen memasuki tubuh dan melepaskan racun yang dapat menyebabkan penyakit. Berikut merupakan beberapa contoh bakteri patogen. Yang pertama yaitu bakteri Escherichia coli atau E. coli. Merupakan jenis bakteri yang merugikan manusia. Bakteri yang merugikan manusia ini terdapat di lingkungan sekitar kita, pada makanan hingga usus manusia. Tidak semua jenis bakteri E. coli berbahaya. Bakteri E. coli menjadi patogen jika jumlah ini dalam saluran pencernaan meningkat atau berada di luar usus. Bakteri E. coli menghasilkan enterotoksin yang menyebabkan beberapa kasus diare. Bakteri E. coli berasosiasi dengan enteropatogenik menghasilkan enterotoksin pada sel epitel. Namun, tidak sedikit juga bakteri E. coli yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti infeksi saluran kemih, pneumonia, dan lainnya. Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang pendek yang memiliki panjang sekitar 2 mikrometer, berdiameter 0,7 mikrometer, dengan lebar 0,4 sampai 0,7 mikrometer, dan bersifat anaerob. Bakteri E. coli membentuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang nyata. Selanjutnya yaitu bakteri Salmonella typhi. Adalah bakteri yang merugikan manusia dengan menginfeksi usus dan aliran darah yang disebut dengan penyakit tipes. Salmonella typhi adalah bakteri gram negatif yang memiliki flagel, bersifat anaerob fakultatif, berkapsul, dan tidak membentuk spora. Bentuk dari bakteri Salmonella typhi adalah batang, tidak berspora, dengan ukuran 103,5 mikrometer kali 0,5 sampai 0,8 mikrometer. Besarnya koloni rata-rata 2-4 mm dan memiliki flagela. Bakteri selanjutnya yaitu Bacillus anthracis merupakan bakteri patogen penyebab penyakit antraks. Penyakit ini biasanya menyerang hewan ternak maupun manusia yang melakukan kontak dengan hewan yang sudah terinfeksi. Bakteri Bacillus anthracis merupakan bakteri berbentuk batang,
dengan berukuran 1,6 mikrometer, tidak mempunyai alat gerak, dan merupakan bakteri gram positif serta bersifat aerob. Dalam mempertahankan siklus hidupnya, Bacillus anthracis membentuk dua sistem pertahanan, yaitu spora dan kapsul. Dalam menginfeksi sel inangnya, spora antraks mengeluarkan dua racun, yaitu edematoksin dan letal toksin. Penyebaran spora antraks dapat melalui kontak langsung atau melalui kulit, kemudian melalui saluran pernafasan, dan melalui saluran pencernaan. Hal ini dapat menyebabkan macam-macam penyakit antraks, seperti antraks kulit, antraks saluran pernafasan, antraks saluran pernafasan, antraks pencernaan, dan dapat sampai ke otak yang disebut dengan antraks otak atau meningitis. Selanjutnya yaitu bakteri yang menyebabkan bonyok pada buah-buahan, yaitu Erwinia amylophora. Erwinia amylophora merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang berukuran 0,3 kali 1 sampai 3 mikrometer. Muncul secara tunggal atau berpasangan dan terkadang dalam bentuk rantai yang pendek. Bakteri ini dapat bergerak menggunakan 2 sampai 7 flagel peritrik. Bakteri Erwinia amylophora membentuk koloni dengan karakteristik warna dan bentuk yang khas untuk setiap jenis media biakan. Misalnya, pada media agar nutrisi sukrosa, koloni Erwinia amylophora berbentuk seperti kubah melingkar dan membentuk lendir. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Nur Alif Alfian, NIM belakang 13. Selanjutnya yaitu metode untuk identifikasi mikroba. Metode untuk identifikasi mikroba adalah dengan menggunakan ciri atau karakteristik. 1. Morfologis, yaitu pengamatan ukuran, bentuk, dan susunan sel, adanya flagela, kapsul, atau spora dengan bantuan mikroskop, baik dengan pewarnaan atau maupun tidak. Dilakukan dengan mengamati ukuran, bentuk, isi sel, organel sel, dan susunan sel ketika diamati dengan mikroskop pada perbesaran tertentu. Karakteristik zat warna atau pewarnaan, kemampuan mikroorganisme untuk biasanya digunakan untuk pemeriksaan secara mikroskopi sebagai bagian dari identifikasi bakteri. Yang kedua, nutrisional, penentuan senyawa kimia dan kondisi fisik khusus atau suhu, cahaya, gas yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba. Yang ketiga, kultural, penentuan tampilan pertumbuhan pada berbagai macam media, baik cair maupun padat, meliputi bentuk koloni, permukaan koloni, topi koloni, warna, dan lainnya. Yang keempat, metabolik, identifikasi dan pengukuran perubahan kimia yang dilakukan mikroba. Contoh, kemampuan mikroba untuk mengubah karbohidrat menjadi asam organik, gula menjadi asam dan gas, dan lainnya. Contoh, E. coli dapat memfermentasi laktosa, sedangkan Salmonella typhi tidak dapat memfermentasi laktosa. Yang kelima, susunan kimiawi, yaitu penentuan susunan kimiawi berbagai komponen sel, meliputi dinding sel, nukleus, membran, dan lainnya. Yang keenam, susunan antigen atau serologi, yaitu penelaahan sifat antigen ke antibodi yang khas. Antigen adalah substansi atau sel mikroba yang menstimulasi produksi antibodi saat diinjeksikan ke hewan. Yang ketujuh, patogenik. Patogenik adalah penentuan potensi suatu mikroba untuk menimbulkan penyakit. Yang ke-8 adalah genetik, yaitu kajian berdasarkan untaian DNA mikroba menggunakan DNA probe.
Sekian video singkat dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan, tulis saja di kolom diskusi. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.